Pernah merhatiin nggak sih para pekerja yang lagi motong rumput di sepanjang jalan tol? Kelihatannya sepele ya, kerjaan yang diulang-ulang terus. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik aktivitas rutin itu ada sains tersembunyi yang bisa mengubah jalan tol kita jadi lebih aman, lebih hijau, dan yang paling penting, jauh lebih hemat buat dikelola? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng. Mulai dari masalah di cara konvensional, terus kita lanjut ke solusi ilmiah yang modern dan cerdas. Kita bakal lihat apa aja senjatanya, gimana rencana ini dieksekusi, dan tentu saja hasil akhirnya yang luar biasa. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu nih masalah utamanya. Bagian 1, biaya mahal dari memotong rumput. Ternyata, motong rumput tanpa henti itu bukan cuma boros, tapi juga penuh resiko. Anda pasti pernah kepikiran kan? Masa sih nggak ada cara lain yang lebih pinter daripada motong rumput melulu? Nah, pertanyaan simpel itu ternyata jadi awal dari sebuah inovasi besar. Karena motong rumput terus-terusan itu sejatinya bukan solusi, tapi justru masalah yang berulang. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, cara konvensional itu biayanya tinggi, bensinnya boros, plus risiko keselamatan buat para pekerjanya itu nyata banget. Nah, ini kan bertolak belakang banget sama tujuan kita. Mau pengelolaan yang efisien, mau jaga lingkungan, dan yang paling utama, mau semua orang selamat. Jomplang banget kan? Jadi, kalau cara lama banyak banget minusnya, pasti ada dong cara yang lebih cerdas? Tentu ada. Kita masuk ke bagian kedua, cara tumbuh yang lebih cerdas. Yuk, kenalan sama filosofi yang benar-benar baru buat tanaman di pinggir jalan. Ini dia kuncinya. Integrated Vegetation Management atau IVM. Gini, intinya, kita nggak lagi perang sama alam buat membasmi semua tanaman liar. Tapi kita kerja bareng alam, pakai prinsip ekologi untuk mengendalikan pertumbuhan mereka. Tujuannya, bikin sebuah landscape yang stabil dan nggak rewel minta dirawat terus-terusan. Prinsip-prinsip IVM ini masuk akal banget loh. Pengendaliannya pakai ilmu ekologi, bukan main babat aja. Terus metodenya nggak cuma satu, tapi gabungan dari banyak cara yang dipilih secara cerdas. Yang paling penting, ini dirancang untuk menekan dampak ke lingkungan dan kesehatan seminimal mungkin, sambil memaksimalkan penghematan biaya untuk jangka panjang. Oke, jadi senjatanya apa aja nih? Di bagian ketiga ini, kita akan bongkar isi kotak peralatan IVM. Isinya itu berbagai strategi cerdas buat mengendalikan vegetasi. Alat pertama dan paling fundamental, kita ganti pemainnya. Jadi daripada membiarkan rumput liar tumbuh, kita tanam tanaman yang emang dari sananya nggak suka tumbuh tinggi, seperti Arachis pintoi atau kacang hias. Mereka ini bakal membentuk karpet alami yang bikin gulma-gulma bandel jadi kalah saing dan susah tumbuh. Terus seberapa ampuh sih cara ini? Angkanya bakal bikin Anda kaget. Potensi pengurangan frekuensi pemotongan rumput itu bisa sampai 40 hingga 60%. Bayangin aja penghematan biaya, bahan bakar, sama waktu kerjanya. Luar biasa kan? Eits, tunggu dulu. Pasti ada yang nanya, terus herbisida gimana dong? Masih dipakai? Jawabannya iya, tapi pakainya pinter banget. Lupakan cara lama yang nyemprot membabi buta, yang boros dan berisiko. IVM itu pakainya spot spraying. Jadi yang disemprot cuma titik-titik yang perlu aja, dosisnya kecil dan tepat sasaran. Ini tuh kayak operasi bedah, bukan ngebom satu area. Nah, ini nih bagian yang paling canggih. Kita pakai pasukan super kecil dari alam. Ada mikroorganisme kayak bakteri dan jamur baik yang kita rekrut. Tugas mereka jadi semacam rem alami buat pertumbuhan gulma. Mereka kerja di level mikro, bikin gulma jadi malas tumbuh. Ini benar-benar sains yang menyatu dengan alam. Terakhir di toolbox kita, ada beberapa jurus ekologis. Ini langkah-langkah simpel tapi dampaknya gede. Contohnya, pakai mulsa untuk menutupi tanah biar gulma nggak dapat sinar matahari. Atau pasang geotekstil di area-area yang paling bandel. Dan yang paling logis, stop ngasih makanan ke musuh. Nggak perlu pakai pupuk sembarangan yang malah bikin gulma makin subur. Oke, teorinya keren. Tapi praktiknya gimana? Ribet nggak sih? Tenang, semuanya udah ada peta jalannya. Kita lihat nih, rencana 3 tahap untuk mewujudkan pinggir jalan yang jauh lebih baik. Pelaksanaannya nggak gerasak-gerusuk, tapi bertahap. 3 bulan pertama itu fase riset dan tes kecil-kecilan. Survei lapangan, coba kontrol kimia dosis rendah. Lanjut, dari bulan ketiga sampai setahun ke depan, baru deh kita mulai tanam pemain baru dan melepas pasukan mikro tadi. Nah, setelah setahun, ekosistem darunya akan stabil. Disinilah kita bisa membuat prosedur standar baru untuk pengelolaan jangka panjang. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya apa? Inilah 2 dari semua kerja cerdas tadi. Bagian kelima, jalan yang lebih aman, lebih hijau, dan lebih murah.
Kalau kita bandingkan langsung, perbedaannya kayak langit dan bumi. Dengan IVM, biayanya anjlok, resiko keselamatan ditekan, dan emisi karbon juga terjun bebas. Ini kemenangan telak di semua lini dibandingkan cara lama yang serba tinggi dan boros. Jadi kesimpulannya, ini tuh win-win-win solution. Para pekerja di lapangan jadi jauh lebih aman. Kita semua juga nggak kena paparan bahan kimia yang nggak perlu. Lingkungan jadi lebih sehat karena emisi CO2 berkurang. Plus, ada bonusnya. Citra publik sebagai pengelola jalan tol yang peduli lingkungan jadi meningkat. Keren kan? Jadi, lain kali Anda lewat jalan tol, coba deh perhatikan rumput di pinggirnya. Mungkin sekarang Anda akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar rumput, tapi sebuah ekosistem hasil rekayasa cerdas. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira masalah sepele apa lagi di sekitar kita yang sebenarnya punya solusi sains keren yang cuma menunggu untuk diterapkan.